Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur, semoga umur kita berkah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita membaca salawat sama-sama biar dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, daripada kita nengok saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Yang pertama tadi adalah sholawat Sajaratin Nuhud. Yang kedua adalah sholawat Jibril. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu sholawat Ibrahimiyah. Ayo sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Selamat berjumpa ya. Selamat berjumpa kembali, alhamdulillah, dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kawan-kawan semuanya, sedulur-sedulur semua dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik untuk sedulur-sedulur semuanya, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, lancar segala urusannya, diberikan sampai keliputannya, diberikan harta atau rezeki yang melimpah dan bisa lunas hutangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang belum subscribe, yang baru ketemu channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, karena dengan subscribe berarti adalah sedulur-sedulur ikut andil dalam dakwah mengembangkan agama ini. Amin. Baiklah, kita lanjutkan. Kali ini saya akan memberikan tip kepada sedulur-sedulur semua, kawan-kawan, sahabat kami yang baik, yang masih punya tanggungannya, yang masih punya hutang, dan besok pagi itu adalah mulai bayar. Besok pagi harus ada yang kita bayar. Maka pesan saya, tips saya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, yaitu mencari solusi sendiri atau mencari hutangan. Jangan terburu-buru cari pinjaman ya. Setelah besok pagi itu mau bayar dan sekarang tidak ada duit, nah, terus kita cari pinjaman ke sana kemari, itu jangan dulu ya. Jangan tergesa-gesa kawan-kawan ya. Ada tipnya bagaimana ya, kok tidak boleh cari pinjaman, tidak boleh usaha, karena kita sudah mentok ya, besok pagi ya, dan sekarang tidak punya duit. Dan
jangan membuka lubang lagi, tutup lubang. Jangan cari pinjaman. Toh umpama cari pinjaman pun belum tentu dapat. Ya, maka pesan saya, datanglah. Ya, ini datanglah kepada Allah. Ya, mengadu kepada Allah. Ya, kawan-kawan ini harus yakin bahwa hidup kita ini ada yang menghidupkan, ada yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu adalah Maha Tahu, ya, artinya tahu keadaan kita. Karena yang memberikan ujian itu ya pada prinsipnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang nampaknya banyak ya tanggungan kita yang besok pagi harus kita bayar ini ya. Yang nampaknya banyak, yang nampaknya berat sampai kita itu pusing ya. Saya sendiri karena sudah pernah ngalami yang namanya besok pagi ditagih itu memang sangat pusing. Ya. Ya, tetapi kita harus ingat ya, hutang kita itu Allah juga tahu. Dan kalau dihitung ya biar agak ringan rasanya, itu hutang kita umpama 300 juta itu adalah tidak seberapa dibandingkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenikmatan yang diberikan Allah. Maka kepada sahabat-sahabat ya, kepada sedulur-sedulur, jangan lupa walaupun ya bagaimanapun mulai bangun itu adalah ada rasa syukur. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau baru kamu hitung ya yang ada di tubuh kita ya, walaupun tidak mungkin akan dijual. Ya, tetapi kalau dimaterikan itu adalah tidak terhingga, tidak ada apa-apanya dibanding ujian yang diberikan oleh Allah berupa hutang 300 juta itu. Masih tetap alhamdulillah kita masih diberikan mata bisa melihat. Ya. Tengok orang-orang yang tidak bisa melihat kayak apa. Ya, alhamdulillah masih diberikan mata bisa melihat. Masih diberikan hidung bisa menghirup oksigen, bisa menghirup udara yang segar. Alhamdulillah kita masih punya mulut yang bisa bicara, punya gigi yang bisa mengunyah, punya telinga yang bisa mendengar, punya tangan yang masih bisa gerak, ya, punya kaki masih bisa berjalan. Itulah yang harus kita syukuri. Maka mulai pagi memperbanyak bersyukur, ya. Kita harus ingat, kalau kita ingin melimpah harta kita, ya, ingin melimpah rezeki kita, dimulai dengan rasa syukur. Ya. Baiklah, kita lanjutkan tadi. Datanglah ke Allah. Karena pada dasarnya semua yang ada di dunia ini yaitu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi jangan dibantah ya, nggak usah dibantah dulu. Itu pasti iya memang betul dari Allah. Tapi besok pagi itu yang nagih adalah datang. Biasanya kita takut dimarah, kita takut dibentak-bentak, kita malu. Ya memang itu resiko yang orang punya hutang itu. Ya, terus kita cari pinjaman itu jangan dulu. Ya, cari siapa yang bisa meminjami, jangan dulu. Ya, itu akibatnya nanti akan lebih dalam lagi. Ya, di sini hutang, di sana hutang, di sini untuk nutup ini bunganya, jadi tambah pusing. Maka kepada kawan-kawan, datanglah kepada Allah. Ya, kalau ingat kita itu adalah waktu sebelum duhur, ingatlah kita harus datang kepada Allah. Ada adzan. Itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita datang ke sana. Ya, sholat tahiyatul masjid, sholat taubat, membaca istighfar sebanyak-banyaknya sambil menunggu
sholat duhur berjamaah. Sholat duhur, wirid, membaca sholawat, istighfar, dan sampaikan keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, besok pagi ya Allah, ada orang yang menagih, debt kolektornya datang ya Allah, saya mohon ya Allah, tolonglah ya Allah, tolong kami ya Allah. Terus membaca sholawat, pulang aktivitas seperti biasa, isya, asar, datang lagi kepada Allah, sholat lagi, sholat tahiyatul masjid, sholat taubat, jamaah sholat asar, dan doa seperti itu lagi ya Allah. Jangan lupa membaca sholawat, sholawat Jibril maupun sholawat yang lain, perbanyak terus. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolong selain Engkau ya Allah. Ya Allah, terus pulang. Jangan lupa di dalam hati tetap membaca sholawat. Yang membaca sholawat, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Maghrib datang lagi, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tobat, baca istighfar. Lalu sampaikan keluhan kita, doa kita, ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isya begitu juga. Kalau perlu jangan pulang maghrib sampai isya. Ya, maghrib sampai isya itulah doa yang sangat mustajab. Doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Kemudian setelah pulang, sholat isya, sampai di rumah, sesudah makan, waktu istirahat, sholat kita, sholat hajat, usolli sunatal hajati. Kalau nggak bisa usolli sunatal hajati, niat dalam hati sholat hajat 2 rakaat. Membaca sholawat Nabi dianjurkan oleh ulama. Ini sudah banyak yang membuktikan 400 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai 400 kali. 400 kali. Tidur, doa apa yang hutang kita dan besok pagi yang kita mulai ditagih itu kita sampaikan kepada Allah. Nanti malam jam 1:30 malam, kalau kita ya betul-betul susah, nggak ada alasan tidak bisa bangun itu, tetap kita mohon kepada Allah. Jam 3 itu adalah supaya bangun, ya. Sholat tahajud, membaca sholawat diperbanyak, baca sholawat lalu doa kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah, ya Allah, besok pagi Allah, tolonglah kami ya Allah. Tolonglah kami, besok pagi adalah saya harus membayar ya Allah. Subhanallah. Lalu sholat subuh, begitu juga. Jadi hadir, datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan permasalahan kita ini kalau sudah kita memohon kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan jalan yang tidak disangka-sangka. Apa itu jalannya? Allah lah yang maha tahu. Jadi, tidak mungkin Allah itu tidak memberikan jalan kalau kita sudah pasrah kepada Allah. Bisa juga diberikan jalan yang terbaik, jalan keluarnya. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kesulitan-kesulitan akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga dapat uang, dapat rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya, tahunya dapat. Bisa juga tidak berbentuk rezeki, tidak berbentuk uang, bisa juga tahunya si penagih adalah tidak datang. Bisa juga diberikan kemudahan yang penagih datang, namun masih diberikan waktu-waktu. Subhanallah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita mendekat kepada Allah,
bertakwa kepada Allah akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus di dalam hati bahwa hutang segalanya adalah itu karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah terlebih dahulu mengetahui, dan Allah tidak mungkin memberikan beban yang kita tidak mampu. Ya. Kita coba, ayo kita coba. Sudah banyak orang yang membuktikan, insya Allah diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di situ dulu, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita coba, ayo kita mulai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan bagi kawan-kawan yang punya testimoni, punya kisah keajaiban, silahkan dikirim di kolom komen di bawah ini atau di WA saya 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Kritik dan saran saya tunggu di komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.